Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami terkait tugas kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Irmayanti Wuryaningsih, Ervina Febrianti, Umu Kulsum, dan Zurlina Cahaya Hairani. Baiklah, pada kali ini kami akan memberikan tanggapan terhadap kasus-kasus yang ada di ruang kelas. Kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda diminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Pertanyaan 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jadi, hasil diskusi kelompok kami untuk kasus 1 yaitu yang pertama, yang menjadikan peserta didik mampu memahami pengerjaan soal pada percobaan kedua tanpa melihat urutan langkah dan pengerjaan soal itu karena mereka telah memahami konsep perhitungan mencari nilai rata-rata pada percobaan pertama. Kemudian yang kedua, jika nantinya saya menjadi seorang guru, saya dapat menerapkan melalui pendekatan berbasis masalah, di mana peserta didik dapat terlibat aktif dalam menyampaikan masalah dunia nyata. Selain itu, penyajian materi dengan cara menekankan pemahaman konsep bukan hanya dengan menghafal langkah-langkah akan sangat membantu peserta didik dalam memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Hal tersebut didasarkan pada teori belajar konstruktivisme, di mana teori ini dapat menunjukkan bahwa pembelajaran lebih efektif dan bermakna ketika siswa mampu berinteraksi dengan masalah atau konsep. Yuk lanjut kasus 2. Pada kasus yang kedua, ada Rina, seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik dalam menyelesaikan tantangan belajarnya. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Dan yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Thank you. Baik, hasil diskusi dari kasus 2 yaitu yang bisa dilakukan Rina untuk membantu peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya dengan menggunakan permainan matematika yang melibatkan benda konkret seperti kartu angka, mainan hitung, atau alat peraga lainnya. Selain itu, Rina dapat mengaitkan konsep matematika dengan cerita situasi sehari-hari.
Hal ini juga dapat membantu peserta didik memahami dan mengingat konsep dengan baik. Misalnya, menggunakan cerita jumlah barang atau situasi di sekitar mereka untuk menjelaskan konsep berhitung. Selain itu, Rina juga harus menyadari bahwa setiap peserta didik memiliki tingkat perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik dapat membantu mereka berkembang secara optimal. Selanjutnya, kelompok saya menyarankan hal tersebut karena langkah-langkah dari kegiatan di atas melibatkan prinsip-prinsip teori perkembangan kognitif, terutama teori perkembangan kognitif Piaget. Piaget mengemukakan penjelasan struktur kognitif tentang bagaimana anak mengembangkan konsep dunia di sekitar mereka. Selain itu, menurut Piaget, perkembangan melalui 4 tahap yaitu sensori motor, pra-operasional, operasional konkret, dan operasional formal. Terima kasih, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Kemudian kasus ketiga yaitu Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi tes deskripsi kepada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh tes deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh tes deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Dari kasus ketiga tersebut, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sesuai? Mengapa demikian? Kemudian prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil diskusi dari kasus ketiga yaitu keputusan yang diambil Made dalam pemberian contoh lain yaitu tentang pantai dan makanan khas Bali dapat dianggap sebagai langkah yang baik. Pertimbangan ini mencerminkan prinsip keberagaman dan kontekstualisasi dalam pendekatan pembelajaran. Teori Vygotsky menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam pembelajaran. Dengan memilih konten yang lebih sesuai dengan latar belakang peserta didik, Made dapat menciptakan situasi pembelajaran yang lebih dekat dengan zona perkembangan aktual anak-anak, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan menginternalisasi informasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup video ini dengan mengucap terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton dan juga menyimak video kami.